Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas pemrograman dengan menggunakan bahasa Python. Lebih spesifiknya adalah membaca berkas konfigurasi. Kenapa kita perlu membaca berkas konfigurasi? Kasusnya ada banyak ya. Sebagai contoh, kita membuat program, membuat aplikasi, seringkali kita harus memiliki beberapa variabel yang kita letakkan di sana. Misalnya aplikasi kita perlu membutuhkan user ID, password, atau server yang harus kita tuju. Nah, kadang atau bukan kadang ya, sebagian besar orang melakukannya dengan melakukan hard coded ya. Jadi itu semuanya itu ditanam di dalam kode aplikasinya. Nah, ini mengerikan ya, karena kalau nanti topologi dari satu sistem berubah, kodenya harus berubah. Harus dicari dalam kode itu mana hal-hal yang harus diubah. Yang kedua, kalau kode itu kita bagikan, misalnya disimpan di GitHub atau dibagikan ke orang, maka data kita tadi ya, rahasia-rahasia kita tadi, kredensial kita tadi itu termasuk yang terdistribusikan gitu. Jadi sangat berbahaya. Nah, lebih baik semua ini dimasukkan dalam berkas konfigurasi, sehingga kalau ada berkas berkas perubahan. Kalau ada hal-hal yang harus diubah, maka tinggal kita ubah di dalam berkas konfigurasi tersebut. Demikian pula kalau kita ingin mendistribusikan aplikasi kita, maka berkas konfigurasi kita tidak perlu disertakan dalam distribusi tersebut. Oke ya. Mari kita mulai. Saya matikan videonya dulu ya. Jadi ceritanya kita ingin membuat sebuah aplikasi yang ingin melakukan FTP ke sebuah server ya. Oke, kita buat sekarang. Saya editnya. Nah, kita sebut nama kita ftp app.py. Pertama, sangat menariknya di Python ini sudah ada modulnya ya, from ftplib, namanya ftplib ya, import ftp gitu ya. Kemudian kita perlu servernya, kita kasih variabel ya, server sama dengan 192.168.429 kalau nggak salah. Ini server saya, komputer saya ini. Nama yang akan masuk ke sana, saya punya account di sana namanya Jabar. Passwordnya saya sebut gembok sama dengan juara 2020 ya. Nah, maka kita mulai FTP. Kita membuat ya variabel FTP sama dengan FTP server. Kemudian kita connect ke sana ya, FTP login. Nah, kita login dengan user sama dengan si nama tadi ya. Passwordnya sama dengan gembok ya. Kemudian setelah kita login kita ngeliat isi direktorinya ftp dir misalnya gitu ya. Kemudian kita quit ya. Nah, ini aja urutannya kayak gini. Kita coba dulu ya dengan ini ftp 192.168.429. User ID-nya Jabar, passwordnya juara 2020 kan ya. Dir ada berkas halo.txt gitu ya. Gitu ya. Balik lagi ke sini ya. Jadi gitu kita buat koneksi ke FTP server, login dengan user ID-nya Jabar, juara, dir, terus quit ya. Jadi kalau kita jalankan Python 3 FTP aplikasi, maka yang dilakukan dia melihat isi direktorinya. Kita juga dapat melihat mendownload file tersebut gitu ya. Tapi itu nanti lain cerita ya. Nah, kalau kita kembali lagi kalau kita lihat, nah ini semua ada di dalam sini hard coded gitu ya. Nggak bagus ya. Bagaimana kalau sekarang kita masukkan ini dalam sebuah berkas konfigurasi. Kita kasih namanya config.ini ya, initialization. Misalnya kita sebut ini section ya, kita buat section ya, aplikasi. Biasanya konfigurasi file itu bentuknya kayak gini, ada sectionnya, kemudian ada variabelnya ya. Server sama dengan 192.168.429 ya. Terus misalnya usernya sama dengan Jabar, password sama dengan juara 2020 ya. Mungkin ada bagian lain, misalnya kita punya Instagram crawler, IG crawler ya, berarti misalnya user Instagram crawlernya juga ada lagi ya, user IG gitu misalnya, dan seterusnya. Jadi kita bisa buat di konfigurasi file ini bisa
memuat berbagai hal ya. Ini yang lazim. Nah, nanti aplikasi kita harus membaca konfigurasi file ini ya. Ada banyak caranya. Kita buat program sendiri yang membaca barisan baris, terus kemudian melakukan parsing, melihat variabel sebelah kiri kalau ada sama dengan dan lain sebagainya. Tapi itu complicated ya. Ternyata sudah ada modul atau library atau pustaka dari Python, namanya config parser. From config parser ya, import config parser, ini huruf besar, oke ya. Nah, kita delete semua ya, kita delete. Kemudian kita baca ya, kita baca misalnya saya buat nama filenya di sini config, filenya nanti apa, config.ini ya, ini. Terus kita buka config ya, sama dengan config parser itu ya. Terus kemudian kita buka ya config read conf. Nah, kita ya. Nah, ini seharusnya return value-nya kita tangkap juga ya, kita lihat apakah ada return value-nya, karena kalau error dia hasil dari config read ini empty ya, list. Kalau berhasil ada nama filenya. Nah, kita kemudian baca dari sana server ya, sama dengan config get. Nah, kita lihat section kita tadi adalah aplikasiku, kalau saya kasihku variabelnya namanya server di sana tadi ya. Nama adalah config.get aplikasiku user tadi ya, user. Dan satu lagi gembok adalah config get aplikasiku password ya. Password. Oke ya. Kita jalankan, coba ya. Python 3 ftp up. Nah, dia jalan lagi. Ini konfigurasinya nggak benar ya, itu harusnya grup jangan boleh error itu Pak ya. Jadi kalau kita lihat ya, config.ininya isinya seperti ini. Jadi kita bisa set nanti kalau ada perubahan, akunnya berganti atau servernya pindah, kita tinggal ganti di config ini, aplikasi kita tidak berubah. Yang kedua, di dalam coding kita juga ya, tidak ada kredensial, tidak ada rahasia-rahasia kita gitu ya. Sehingga ini bisa kita distribusikan kepada siapa saja. Demikianlah programming membaca konfigurasi file. Oke. Jadi kalau nanti saya menemukan ada kode-kode yang Anda buat yang melakukan penanaman hard-coded kredensial ini, berarti Anda harus melihat video ini 40-50 kali lagi ya. Selamat melakukan pemrograman.